Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang komponen aktif pada elektronika. Ini merupakan mata kuliah Automation System Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa yang telah disusun oleh dosen Bapak Asep Arwan Sulaiman, ST MKom. Apa itu komponen elektronik aktif? Komponen aktif merupakan komponen elektronika yang memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja. Dalam hal ini, pada rangkaian elektronika, arus listrik yang dibutuhkan bisa dari arus AC maupun DC. Disebut komponen aktif karena jika tidak dialiri arus listrik, maka rangkaian elektronika yang menggunakan komponen aktif tidak akan bekerja. Dengan arti lain, komponen elektronik aktif merupakan jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Komponen-komponen elektronika yang digolongkan sebagai komponen aktif adalah dioda, transistor, dan thyristor yang terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon, germanium, selenium, dan metal oxides. Macam-macam komponen elektronika aktif. Pertama, dioda. Dioda atau diode adalah komponen terbuat dari bahan semikonduktor dan mempunyai fungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah tetapi menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Karena sifatnya yang dapat mengantarkan arus listrik ke satu arah, forward bias, dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya, reverse bias. Dioda sering digunakan sebagai penyearah ataupun satu daya. Berikut adalah simbol dari dioda tersebut. Pada semikonduktor yang sering digunakan untuk membuat dioda adalah bahan silikon atau dengan kode Si dan bahan germanium kode Ke. Dioda pada umumnya mempunyai dua elektroda atau terminal yaitu anoda plus dan katoda min dan memiliki prinsip kerja yang berdasarkan teknologi pertemuan P-N semikonduktor yaitu dapat mengalirkan arus dari sisi tipe strip P ataupun anoda menuju ke sisi tipe strip N ataupun katoda tetapi tidak dapat mengalirkan arus ke arah sebaliknya. Berikut ilustrasinya. Sisi positif P disebut anoda dan sisi negatif N disebut katoda. Lambang dioda seperti anak panah yang arahnya dari sisi P ke sisi N, seperti pada gambar tersebut. Untuk dapat memperjelas prinsip kerja dioda dalam menghantarkan dan menghambat aliran arus listrik, di bawah ini adalah rangkaian dasar contoh pemasangan dan penggunaan dioda dalam sebuah rangkaian elektroda. Cara pemasangan dioda. Dioda menghantarkan arus listrik, lampu hidup. Dioda menghambat arus listrik, lampu tidak akan menyala. Kita lihat pada gambar yaitu arah dari dioda berbalik. Berikut di bawah ini adalah jenis-jenis dioda dan penjelasan pada jenis-jenis dioda tersebut. 1. Dioda penyarah Rectifier berfungsi untuk menyarahkan tegangan. Misal kamu ingin merubah suatu tegangan bolak-balik AC jadi tegangan searah DC. Dioda ini yang paling lebih dulu dikenalkan atau dipelajari buat jenis dioda. Fungsi dioda penyarah ini diantara lain yaitu sebagai penyarah arus atau sinyal AC, sebagai alat memotong level, sebagai penurun tegangan, sebagai pengaman polaritas yang sangat terbalik dalam input DC. Dioda Zener. Dioda Zener adalah dioda khusus untuk dapat beroperasi di rangkaian reverse bias balik, pada saat dipasangkan pada rangkaian forward bias maju. Dioda Zener akan memiliki karakteristik dan fungsi sebagaimana dioda normal pada umumnya. Pada dasarnya, dioda Zener akan menyalurkan arus listrik yang mengalir ke arah yang berlawanan jika tegangan yang diberikan melampaui batas breakdown voltage atau tegangan tembus dioda Zenernya. Karakteristik ini berbeda dengan dioda biasa yang hanya dapat menyalurkan alur listrik ke suatu arah. Tegangan tembus breakdown voltage ini disebut juga dengan tegangan Zener. 2. Transistor. Transistor adalah sebuah komponen semikonduktor yang berfungsi sebagai penguat, penyambung, pemutus, stabilitas tegangan hingga modulasi sinyal. Transistor pada umumnya adalah sebuah perangkat elektronik dengan memiliki fungsi tertentu. Bagian ini terbuat dari bahan semikonduktor seperti gallium arsenide, silikon, atau germanium yang merupakan elektroda aktif. Secara umum, transistor dipakai untuk menjalankan fungsi sebagai penguat dan atau amplifier dan saklar. Gambarnya adalah di samping.
Fungsi transistor secara umum terdapat dua fungsi dari transistor, yaitu transistor sebagai penguat, transistor sebagai saklar. Transistor sebagai penguat ataupun amplifier, yaitu dengan meningkatkan nilai amplitudo gelombang yang masuk melalui input tanpa merubah karakternya. Anda akan memenuhi fungsi transistor ini pada rangkaian driver, pengeras suara, instrumen video, dan alat sejenisnya. Setidaknya terdapat 3 jenis konfigurasi apabila ingin memfungsikan transistor sebagai penguat. Berikut ini ketiga jenis konfigurasi yang paling sering digunakan. Common emitter CE, common collector CC, common base CB. Transistor sebagai saklar switching. Seperti saklar pada umumnya, fungsi transistor sebagai saklar yaitu untuk memutus dan menyambungkan suatu arus. Tentu saja, cara kerja transistor sebagai saklar cukup mudah untuk dipahami. Bisa dianalogikan, cara kerja sebuah saklar ini menjadi seperti keran air. Saat keran dibuka, maka air akan mengalir, dan tentu saja sebaliknya, saat keran ditutup, maka akan menutup aliran air tersebut. Berikut ini beberapa nilai lebih komponen saklar yang sering dijadikan pertimbangan. Pertama, tidak menimbulkan percikan api saat switching dari on ke off, begitupun sebaliknya. Lebih ringkas karena posisinya menyatu di dalam rangkaian, lebih ekonomis dari sisi biaya. Umumnya terjadi aus saat kontak mekanis, konsleting. Selain dari dua fungsi transistor di atas, transistor juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai pengatur stabilitas komponen, perata arus, penahan arus, dan pembangkit arus frekuensi rendah ataupun tinggi. Yang ketiga yaitu thyristor. Thyristor adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Yunani. Arti dari thyristor yakni pintu. Penamaan alat ini rasanya sangat tepat untuk mengingat fungsi thyristor yang memang mirip seperti pintu. Yakni fungsi dasar thyristor adalah untuk melakukan pengendalian terhadap setiap arus masuk serta arus keluar yang ada pada rangkaian. Jika di arus listrik masuk ke dalam rangkaian, maka secara otomatis alat ini akan membuka dan menutup. Dengan begitu, maka proses perpindahan elektron dapat dilakukan dengan lebih terkontrol. Mengingat fungsinya yang hampir sama, maka thyristor juga sering dijuluki dengan istilah saklar ataupun switch. Untuk komponen penyusun yaitu terdiri dari 2, 3, bahkan 4 kaki terminal, sedangkan jenis material penyusunnya umumnya menggunakan bahan semikonduktor. Pada pengaplikasiannya, komponen thyristor dapat ditemukan pada berbagai alat elektronik, seperti pada timer, osilator, pengendali daya, motor listrik, peredam cahaya, dan lainnya. Thyristor disimbolkan dengan gambar segitiga yang memiliki 2 buah garis lurus, di mana kedua buah garis lurus ini berada di bagian puncak serta bagian alas. Garis pada bagian puncak merupakan katoda, sedangkan garis bagian alas adalah lambang dari anoda. Selanjutnya, pada bagian alas dapat dijumpai juga dari posisinya sejajar. Yang posisinya sejajar. Nah, ternyata garis sejajar tersebut inilah yang dijuluki sebagai gerbang gate ataupun terminal gate. Fungsi thyristor sendiri merupakan komponen elektronika yang berfungsi seperti sebuah saklar, yakni berfungsi untuk memutus serta menyambungkan arus listrik pada sebuah rangkaian. Untuk mengantarkan dan memusatkan arus listrik, perangkat ini menggunakan picu yang terletak pada terminal gate. Penggunaan thyristor sering kita temukan pada berbagai komponen elektronik, terutama untuk jenis alat-alat yang bekerja dengan picu otomatis. Dapat disimpulkan fungsi thyristor adalah 1. Sebagai penyearah, untuk mengubah daya, digunakan untuk memanipulasi robot, mengontrol frekuensi dan juga kecepatan, digunakan untuk mengontrol suhu ataupun temperatur, digunakan untuk kontrol cahaya, dan banyak lainnya. Bagaimana cara kerja thyristor? Karena umum dijuluki sebagai saklar, tentu saja cara kerja thyristor memang tidak jauh berbeda dengan saklar pada umumnya. Dalam sebuah perangkat, nantinya arus listrik harus masuk ke terminal gate terlebih dahulu agar thyristor dapat aktif. Jadi untuk dapat beroperasi, terlebih dahulu arus listrik harus dialirkan menuju ke terminal gate. Setelah mendapatkan sinyal dari gerbang gate, maka selanjutnya thyristor akan berada dalam keadaan on. Setelah menjadi on, ketika terminal gate akan memulai kehilangan kontrol, maka seluruh induksi tegangan sudah terkendali secara internal. Jadi, meskipun arus listrik pada gerbang gate diputuskan, thyristor akan tetap dalam keadaan on ataupun aktif. Lalu, ketika arus listrik ingin kembali ditempatkan pada posisi off, maka tegangan arus harus dialirkan pada titik 0 terlebih dahulu. Baik, terima kasih telah menyimak ini. Mohon maaf apabila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.